Hai, halo, assalamualaikum semuanya. Selamat datang kembali di channel YouTube Dapur Kue Sabin. Tentu saja dengan Bu Tuti di sini sebagai pawang dapurnya. Nah, untuk kali ini aku akan ajak teman-teman nyebrang ke Pulau Dewata. Kita akan membuat masakan khas dari Pulau Bali ya, yaitu ayam betutu. Mungkin di antara teman-teman banyak yang udah pernah icip ya ini menu. Nah, bagaimana kalau kali ini teman-teman membuat aja ya? Kalau daripada beli, jebol melulu kantongnya ya. Nah, di sini aku akan share lengkap dengan resep dan cara pembuatannya. Teman-teman simak ya setelah yang satu ini. Oke, teman-teman, kita langsung aja masaknya ya. Di sini aku ada ayam 4,5 ekor. Jadi 1 ekor itu dibagi 2 ya. Ini berat ayamnya 1 kilo untuk 1 ekornya. Tadi ada yang lebih sedikit. Jadi 1 kilo ke atas ya teman-teman. Tapi nggak terlalu banyak sih lebihnya. Kemudian kita sisihin dulu ayamnya. Nah, ini aku tadi hasil belanja ke warung. Kebetulan belanjanya sedikit, jadi aku belanja ke warung aja ya teman-teman. Ada sayuran juga untuk buka puasa, untuk sahur. Ada bumbu-bumbu untuk ayam betutu itu sendiri. Nah, ini udah lengkap semuanya dan dapat surprise, dapat THR dari tante tempat aku belanja sayur ya, langganan, dapat Coca-Cola, juga dapat minyak goreng. Alhamdulillah, semoga makin laris jualannya ya, tante. Kebetulan ayamnya ini sudah bersih ya teman-teman. Tadi aku lihat sendiri. Tukang ayamnya mencuci ayamnya dengan air mengalir ya, karena dia sendiri sih yang nawarin, "Ibu, ini ayamnya mau dibersihin lagi nggak?" katanya. Ya aku ditawarin gitu, "Oh, kalau nggak repot ya boleh dong." Iya, kemudian akhirnya dicuci di air mengalir. Jadi ini langsung aja aku kasih perasan jeruk nipis tanpa dicuci dulu ya teman-teman. Nah, nanti setelah diperasin jeruk nipis, diamkan sebentar, kemudian lanjut kita cuci kembali ya di air. Kemudian kita akan tiriskan. Nah, ini sudah didiamin sebentar, kurang lebih 15 menit. Langsung aja aku cuci kembali di air mengalir ya, teman-teman. Kemudian di cooling rack aku tirisin supaya airnya itu turun ya. Memang kalau membuat ayam betutu itu sangatlah sedikit ribet. Udah sangat pakai sedikit, jadi bingung ya, sangat ribet atau nggak ribet ini. Setelah bersih, setelah airnya tiris, kita langsung marinasi ya teman-teman. Ini ada bubuk kaldu bubuk, garam, dan juga merica yang akan kita pakai untuk memarinasi ayamnya sebelum diberi bumbu. Langsung aja bumbu marinasi tadi kita balurkan ke ayam sambil dipijat-pijat ya teman-teman. Ini kenapa harus dipijat-pijat? Ini nih apa namanya? Tahapan ini bisa membuat ayam lebih empuk ya teman-teman. Lebih meresap juga bumbunya. Jadi jangan di skip proses memarinasi ayam sambil dipijat ini. Kita lakukan untuk semua ayam ya teman-teman. Halo teman-teman yang baru aja bergabung di sini, selamat datang ya. Kita hari ini masak-masak, nggak bikin kue. Semoga kalian betah di sini ya teman-teman. Terima kasih sudah mampir ke sini. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ya untuk membantu channel ini berkembang. Lebih semangat lagi Bu Tutinya untuk bikin konten-konten masak-memasak.
kayak disogok gitu ya teman-teman. Kalau disemangatin itu jadi semangat untuk bikin konten. Kayak pamrih banget ya Bu Tuti ini. Nah, lanjut kita bikin ayamnya rileks dengan dipijit-pijit ya teman-teman. Kemudian setelah semuanya ayam dipijit-pijit, kita akan diamkan di dalam kulkas untuk waktu sekitar 1 jam ya teman-teman. Ini udah selesai di ayam yang terakhir, pemijatan masa spa untuk ayam betutunya. Ini yang terakhir, kemudian kita mau tata kembali di wadah yang agak ceper ya teman-teman. Mau aku taruh di kulkas kayak gini, kemudian kita tutup dengan plastik wrap ya, supaya nggak nyampur udaranya di dalam kulkas. Bau ayam dan bau daging lainnya nggak kecampur ya. Bau makanan lain-lainnya nggak kecampur ya teman-teman. Oke, kita langsung masukkan ke dalam kulkas. Nggak perlu di freezer, cukup di kulkas bawah aja. Sementara menunggu 1 jam, kita akan persiapan untuk membuat bumbu-bumbu dari ayam betutu. Kebetulan ini aku mulai memasaknya di jam 10 siang ya teman-teman, 10 pagi menjelang siang. Jadi di bulan Ramadan ini bakalan challenge banget karena kita nggak akan bisa icip ya teman-teman. Aku nggak bisa icip dan nggak mau batalin juga puasaku demi makanan. Nah, caraku seperti ini teman-teman. Jadi dibuat resepnya per ekor ya. Aku siapin bumbunya per ekor. Jadi di situ ada 5 kelompok bumbu. Jadi kemungkinan kecil untuk rasanya berubah ya teman-teman. Karena ini kebiasaan aku. Jadi kalau bikin menu yang banyak, aku akan buat bumbunya per ekor dikelompok-kelompokan gitu ya. Kalau untuk bikin betutu nih ya, dikelompok-kelompokin. Jadi nggak akan rancu rasanya teman-teman meskipun tanpa ngicipin ya. Insya Allah rasanya akan tetap sama. Karena sudah sesuai resep gitu ya. Sesuai resep standar dari yang aku bikin gitu. Lanjut kita kupas-kupas bawangan, bumbu-bumbuan yang tadi udah kita kelompok-kelompokan itu nggak apa-apa disatuin ya teman-teman. Tadi dikelompok-kelompokan itu untuk kita tahu takaran bumbunya aja per ekornya seberapa gitu ya teman-teman. Kalau untuk memasaknya ya gabung aja kayak gini, dikupas sekalian semuanya. Nanti kita akan cuci dulu, terus kita mau chopper ya. Mau dicop, nggak terlalu kasar untuk bawang-bawangan, untuk kelompok bawang-bawangan nggak akan terlalu kasar. Bukan di blender halus ya teman-teman. Tangkai cabenya kita buangin. Di sini aku memakai cabai keriting karena memang requestnya nggak mau betutunya yang pedas ya teman-teman. Jadi nggak pakai cabai sambal. Ini dia bumbu dari kemudian di sini ada kelompok umbi-umbian, aku iris-iris ya supaya gampang ngeblendernya. Ada laos, ada kunyit, kemudian kencur, kemiri disatuin kita blender. Nah ini ada sereh dicincang halus. Kemudian disatuin dengan cabai keriting. Cabai keritingnya juga dicincang ya, kalau bahasa Balinya dirajang. Jadi ini bumbunya aslinya itu dirajang semuanya ya teman-teman, cuman aku mau agak praktis, jadi sebagian bumbu akan aku blender. Contoh ini kelompok dari umbi-umbian tadi, laos dan lain sebagainya, kemudian aku tambahin juga dengan pala dan ketumbar. Ini aku akan mau
blender halus ya teman-teman, karena memang kalau di agak kasar gitu, dirajang gitu rasanya tuh nggak enak di mulut gitu loh. Jadi aku mau blender halus aja untuk kelompok umbi-umbiannya. Di sini aku memakai grand blender dari Signora ya teman-teman. Ini enak banget untuk ngechopper yang keras-keras kayak umbi-umbian, bahkan bisa juga untuk daging ya teman-teman. Kalau aku biasanya bikin yang sedikit kayak bikin dimsum atau somai gitu yang sedikit-sedikit untuk cemilan. Aku suka ngeblendernya di sini ya, dagingnya, ngalusin dagingnya di sini. Lanjut, kita mau menghaluskan bawang merah, bawang putih. Nah, itu bowlnya nggak usah dicuci ya teman-teman, pakai aja langsung. Di sini aku akan ngalusinnya nggak terlalu halus ya teman-teman. Jadi asiknya ini blendernya ini ada picit kayak untuk ngechop gitu ya teman-teman. Jadi hasilnya pun nanti nggak begitu halus. Nah ini udah, kita angkat aja. Lanjut kita mau ngiris bawang lagi sih. Kita ngiris gula merah ya teman-teman untuk rasa manis-manisnya. Jangan khawatir kemanisan sih, menurutku nggak kemanisan ini mah, karena nanti kecampur dengan bumbu-bumbu lain ya teman-teman. Udah 1 jam kita keluarin ayamnya dari kulkas. Kita mau campur dengan bumbu ya. Terlebih dahulu cabai dicampur dengan terasi, kemudian tambahkan dengan sedikit minyak ya teman-teman. Ini kita remas-remas sedikit terasinya supaya hancur larut di dalam minyak. Jangan lupa pakai sarung tangan karena ini pedas. Ngulek-ngulek cabai pasti pedas ya teman-teman. Campurkan dengan bunga lawang, kemudian di situ juga ada kayu manis, ada cengkeh, ada kapulaga juga ya teman-teman. Lanjut proses pemijatan dengan bumbu utamanya. Nah tadi kelompok bumbu umbi-umbian dan kelompok bumbu bawang-bawangan itu digabung jadi satu ya teman-teman, dicampurkan sama aku, dicampur jadi satu untuk mempermudah langsung praktis memarinasinya ya. Memarinasi lagi. Ya memarinasi yang kedua ini mah sambil dipijat-pijat juga dengan bumbu utama ya teman-teman. Ya memang agak sedikit unik ya proses dalam membuat betutu ini ya teman-teman. Masing-masing masakan itu pasti punya keunikan sendiri cara pembuatannya ya. Terutama kayak betutu ini. Dan di Bali juga proses untuk pembuatan betutu itu sendiri ada macam-macam ya teman-teman. Masing-masing daerah itu punya keunikan tersendiri cara mengolah betutunya. Di sini aku memakai ciri khas dari Bali Barat, yaitu ayam betutunya ini dikukus. Kalau di Bali bagian timur seperti daerah Gianyar itu membuat ayam betutu disekam ya, dibakar di dalam sekam, itu tentu saja memerlukan effort tinggi, effort tinggi dan sangat ribet, sangat tidak praktis meskipun mungkin nanti hasilnya sesuai dengan proses pembuatannya ya teman-teman. Oke, di sini kita memakai sistem dari Bali Barat, tetap enak, tetap nanti ayamnya empuk. Ini udah selesai teman-teman, kita membalur ayam dengan bumbu utamanya. Langsung aja kita mau kukus ya. Seperti biasa, aku akan langsung cuci-cuci. Untuk alat-alat yang aku pakai teman-teman ya, aku nggak bisa membiarkan numpuk sekaligus. Nanti kerepotan sendiri.
Langsung kita kukus teman-teman, masuk ke panci gede. Kemudian kita tutup rapat, diamkan selama 2 jam. Di sini aku memasak dengan 2 jam ya teman-teman, dengan waktu yang lama. Jadi kita tunggu sampai airnya mendidih. Air mendidih baru kita kecilkan api sekecil-kecilnya. Tutup rapat, biarkan selama 2 jam. Nah, selama menunggu ayam matang, aku membuat kondimennya ya teman-teman. Membuat bahan pendampingnya. Di sini ada kacang tanah goreng. Kalau aslinya kacangnya ini memakai kacang tanah yang muda ya teman-teman. Tapi karena memang nggak ada, jadi aku pakai kacang tanah biasa aja. Kemudian lanjut, kita akan merebus kangkung. Jadi teman pendamping untuk makan ayam betutu itu bisa memakai kangkung, juga bisa memakai kacang panjang ya teman-teman. Nah di sini aku memakai kangkung saja. Nah nanti cara penyajiannya adalah si kangkung ini akan kita siram dengan kuah dari ayam betutu dan kemudian kita campurkan dengan sambal embo. Kemudian kita sedikit remas-remas dan siap disajikan. Ini enak banget teman-teman, seger ya. Meskipun tadi kangkungnya terlihat layu ya teman-teman, tapi hasil kangkungnya bagus banget hijaunya. Dan ini crunchy ya, seger pokoknya. Lanjut, kita akan membuat sambal embenya. Apa itu sambal embe? Mungkin teman-teman yang belum tahu, di sini aku jelasin sedikit. Sambal embe itu sambal dari irisan dari bawang merah, bawang putih, dan juga cabai ya teman-teman. Dan nanti akan ada tambahan terasi, juga garam dan micin ya yang akan dicampur saat menumisnya. Oke, kita lanjut. Semua bawang-bawangan diiris halus ya teman-teman. Mau sedikit kasar juga nggak apa-apa, sesuai selera aja. Nah ini semuanya diiris halus, termasuk juga cabai-cabean. Bisa juga memakai sambal matah ya teman-teman. Sambal matah untuk makan ayam betutunya. Sambal matah juga sama aja kayak gini, bawang merah, bawang putih, cuman dia ada penambahan sereh ya teman-teman. Tapi kalau menurut aku, seleraku ya teman-teman, ini lebih enak memakai sambal embo untuk makan pendamping dari ayam betutunya. Oke, ini udah selesai. Untuk cabenya kita pisah ya teman-teman, karena dia nanti akan masuk paling belakang. Langsung aja ditambahin dengan terasi, terasinya diaduk dengan cabai. Kebetulan tadi lupa nge-onin kamera. Ini bawang merah, bawang putihnya dimasak dengan minyak banyak ya teman-teman. Digoreng dengan minyak banyak sampai dia setengah matang. Setelah setengah matang baru masuk cabenya. Kemudian lanjut digoreng. Nah ini harus hati-hati teman-teman. Jangan sampai kebablasan menjadi bawang goreng ya. Jadi sambal embo itu adalah sambal hampir mirip kayak bawang goreng, tapi dia nggak terlalu kering ya. Bawangnya itu belum kering, kita sudah harus angkat. Nah di sini aku akan cukup matikan kompornya aja, biarkan masih berproses ya. Masih setengah matang seperti ini, masih basah, aku sudah matikan aja kompornya. Kemudian didiamkan sebentar, nah langsung dia sudah matang. Jadi ini nggak kering, tapi juga nggak mentah ya teman-teman, karena dia sudah berubah warna kecoklatan. Ini enak banget untuk makan, teman makan apapun ini enak teman-teman. Untuk teman makan apa namanya, telur dadar pun enak ini sambal embonya. Lanjut, tadi sudah dingin kacang gorengnya, aku langsung kemas aja, dibungkus di plastik OPP ya teman-teman.
Kemudian setelah selesai dengan voice overnya sambil ngantuk. Setelah selesai dengan kacang, langsung masukkan ke cup untuk sambal matahnya. Di sini aku memakai cup yang sedikit kegedean, yaitu ukuran 100 ml, teman-teman, karena nggak ada yang ukuran 50 ml. Aku punya yang 35 ml tapi terlalu kecil. Nah, aku pakai aja lebih, mendingan lebih yang gede. Jadi tenang ya, nggak akan awur-awuran. Oke, ini dia teman pendampingnya. Kita langsung taruh di tin wall ukuran 500 ml. Masukkan kangkung yang sudah kita rebus tadi. Nah, ini kangkungnya juga udah ditirisin ya teman-teman. Jadi airnya nggak ada. Sudah selesai untuk pengemasan dari teman ayam betutu. Kondimennya ya teman-teman. Aku ini loh udah hari keberapa ini ya, aku belum bikin kue kering juga. Karena aku memang nggak jualan kue kering teman-teman, tapi memang rencananya mau bikin hanya untuk di rumah aja. Tapi belum juga mulai-mulai, karena masih sibuk dengan pesanan takjil, juga pesanan open PO, aku punya reseller. Kadang minta dibuatin, "Bun, buatin ini dong untuk aku open PO." Masing-masing ini ya saling menguntungkan aja. Ini dia ayam betutunya, aku ikat pakai karet ban teman-teman supaya uapnya nggak terlalu keluar. Nah, hasilnya seperti ini ayam betutu sangat empuk, ngeluarinnya harus hati-hati. Jadi pakai sodet dan pakai capitan itu pun juga masih rentan coplok itu apa namanya? Tulangnya. Karena sangat-sangat empuk teman-teman. Oh ya, di sini aku memakai ayam negeri ya teman-teman, ayam negeri, ayam biasa. Teman-teman bisa memakai ayam kampung maupun pejantan. Kalau untuk ayam kampung tambah sedikit waktu memasaknya, tambah 30 menit lagi ya. Maaf ya teman-teman, keganggu sama suara motor-motor lewat, karena rumahku memang di pinggir jalan. Oke, ini dia ayam betutu kita sudah matang, sudah selesai kita packing, tinggal dikirim. Tampilannya sangat menggiurkan ya teman-teman. Mohon maaf kalau ada yang menonton video ini di jam sebelum berbuka. Mohon dimaafkan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini ya. Terima kasih sudah menemenin aku untuk memasak ayam betutu. Terima kasih untuk selalu setia menonton konten-konten dari channel Dapur Kesabi. Sampai ketemu di konten memasak berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa ya teman-teman.